Pada hari Senin, tanggal 19 Maret tahun 2018, di sebuah kawasan konservasi bernama Olpejeta Conservancy yang terletak di Kenya, seekor badak putih utara berjenis kelamin jantan bernama Sudan akhirnya harus pergi untuk selamanya. Ia terpaksa harus diutanasia akibat kondisi kesehatan yang semakin memburuk. Sayangnya, Sudan adalah badak jantan terakhir dari subspesies badak putih utara, sehingga dengan begini membuat subspesies tersebut semakin dekat menuju kepunahan. Kini hanya tersisa 2 ekor dari badak putih utara, yang keduanya berjenis kelamin betina, membuat mereka menjadi salah satu hewan paling kritis di dunia. Seolah harapan bagi subspesies ini mulai memudar. Ini adalah kisah tentang bagaimana badak-badak ini menghadapi kepunahan di depan mata mereka, dan adakah upaya untuk dalam tanda kutip membangkitkan mereka kembali. Dari 5 spesies badak yang tersisa di seluruh dunia, 2 di antaranya hidup di Afrika. Mereka adalah badak hitam dan badak putih. Salah satu spesies yaitu badak putih pada abad-abad sebelumnya berkeliaran dengan bebas di Afrika. Namun saat manusia semakin mendominasi lanskap, badak putih mulai berhadapan dengan ancaman yang mematikan, terutama perburuan liar. Cula mereka adalah benda berharga yang menjadi incaran utama yang dapat dihargai sangat mahal di pasar gelap. Sebagian menganggapnya sebagai obat yang mujarab, meskipun secara medis tidak terbukti. Meskipun dinamai badak putih, namun penyebutan yang lebih tepat tetapi jarang digunakan adalah badak berbibir persegi. Sebab bukan warna yang menjadi ciri utama untuk mengidentifikasi mereka, melainkan bentuk mulutnya. Badak putih telah terspesialisasi hanya memakan rumput, sehingga memiliki bibir lebar dan datar yang sering disebut sebagai bibir persegi. Merupakan adaptasi paling cocok untuk mendukung pola makan mereka. Inilah salah satu yang membedakan mereka dengan sepupunya, yaitu badak hitam, di mana badak hitam memiliki bibir yang runcing karena pola makan badak hitam mencakup dedaunan, ranting, rumput, dan tanaman semak. Spesies badak putih terbagi menjadi 2 subspesies yang biasa disebut badak putih utara dan badak putih selatan. Menurut penelitian terbaru pada tahun 2016, dengan menganalisis genom mitokondria, hasilnya, kedua subspesies tersebut kemungkinan menyimpang sekitar 0,46 hingga 0,97 juta tahun yang lalu, dan menjadi subspesiesnya masing-masing. Melihat fakta bahwa badak putih utara yang sangat mengkhawatirkan, badak putih selatan justru bernasib lebih baik. Kini terdapat sekitar 17.000 individu dari badak putih selatan yang menjadikan mereka sebagai badak dengan jumlah populasi terbanyak dari semua spesies badak di seluruh dunia. Badak putih selatan adalah salah satu kisah sukses dari perjuangan konservasi satwa. Pada abad ke-20, mereka pernah hanya tersisa sekitar 50 hingga 100 individu yang masih hidup di alam liar. Setelah upaya konservasi yang intens dilakukan, kini jumlahnya telah meningkat drastis. Mereka tersebar di beberapa negara seperti Afrika Selatan, Namibia, Zimbabwe, Kenya, dan Uganda. Berbeda dengan saudaranya, subspesies badak putih utara mengalami nasib yang berbanding terbalik. Di masa lalu, badak putih utara pernah berkeliaran bebas di hamparan padang rumput Afrika, mulai dari Uganda, Chad, Sudan, Republik Afrika Tengah, dan Republik Demokratik Kongo. Pada tahun 1960-an, lebih dari 2.000 individu badak putih utara masih bertahan. Namun akibat perburuan liar dan konflik perang saudara, membuat populasi badak ini mengalami penurunan drastis. Beberapa dekade kemudian, pada tahun 1984, hanya tersisa sekitar 15 ekor di Taman Nasional Garamba di Republik Demokratik Kongo. Kondisi ini memicu gerakan penyelamatan internasional yang perlahan-lahan berhasil meningkatkan populasi mereka. Di bawah perlindungan ketat, pada tahun 1994, jumlah badak putih utara bertambah menjadi sekitar 30 ekor dan tetap stabil hingga tahun 2003. Namun,
pada tahun 2006, populasi menurun kembali. Survei menunjukkan hanya ada 4 ekor yang tersisa di Garamba. Dan sayangnya, sejak saat itu hingga sekarang, tidak ada lagi laporan penampakan badak hidup ataupun tanda-tandanya. Akibatnya, subspesies ini dianggap mungkin sudah punah di alam liar. Sementara tanda-tanda kemunculan di alam sudah tidak ditemukan, yang tersisa hanyalah badak di penangkaran. Hingga pada akhirnya, kita sampai pada beberapa ekor terakhir. Merekalah harapan terakhir yang tersisa. Ol Pejeta Konservensi adalah cagar alam dan tempat perlindungan satwa liar yang terletak di Kenya, Afrika Timur. Dengan luas sekitar 360 km persegi, cagar alam ini merupakan salah satu kawasan konservasi terpenting di Kenya. Ol Pejeta dikenal secara internasional karena upaya konservasinya yang fokus pada melindungi spesies langka dan terancam punah, terutama badak. Cagar alam ini tidak hanya menjadi rumah bagi populasi badak hitam terbesar di Afrika Timur, tetapi juga terkenal sebagai tempat tinggal terakhir bagi badak putih utara yang tersisa di dunia. Cerita berawal pada tanggal 20 Desember tahun 2009. 4 badak putih utara tiba di Ol Pejeta. Mereka terdiri dari 2 badak betina bernama Najin dan Fatu, yang keduanya merupakan ibu dan anak, serta 2 badak jantan bernama Sudan dan Suni. Keempat badak itu sebelumnya tinggal di kebun binatang Dvůrklarov di Republik Ceko, satu-satunya kebun binatang di dunia tempat badak putih melahirkan keturunan. Dengan harapan iklim dan padang rumput yang subur di Ol Pejeta, yang merupakan habitat asli bagi hewan-hewan tersebut, akan memberikan mereka kondisi pengembangbiakan yang lebih baik. Mereka pun dibawa pulang ke rumahnya di Afrika. Selain keempat badak yang dibawa, kebun binatang Dvůrklarov di Republik Ceko masih memiliki 2 ekor badak putih utara yang tidak ikut dibawa sebab kondisi yang tidak memungkinkan. Masing-masing bernama Nesari dan Nabire. Namun sayangnya, Nesari harus mati pada tahun 2011 di usia 39 tahun. Yang berarti hanya menyisakan 1 badak di kebun binatang Dvůrklarov di Republik Ceko, 4 badak di Ol Pejeta di Kenya, dan 2 badak lagi di San Diego Zoo Safari Park di Amerika Serikat. 3 tahun berselang, pada tahun 2014, dunia konservasi kembali berduka atas kematian 2 dari 7 badak yang tersisa, yaitu Suni, badak jantan yang tinggal di Ol Pejeta Konservensi, yang meninggal pada usia 34 tahun karena sebab alamiah, dan 1 lagi bernama Anguhelivu, milik San Diego Zoo Safari Park, yang mati pada usia yang cukup tua, yaitu 44 tahun. 1 tahun kemudian, pada tahun 2015, 2 badak kembali mati, yaitu Nabire, milik kebun binatang Dvůrklarov, yang mati pada usia 31 tahun karena penyakit. Dan 1 badak lagi bernama Nola, milik San Diego Zoo Safari Park, yang mati di usia 41 tahun akibat usia dan serangkaian penyakit. Dengan begini, sejak saat itu, badak putih utara yang tersisa di seluruh dunia hanya berjumlah 3 ekor yang berada di Ol Pejeta Konservensi di Kenya, yaitu Najin, Fatu, dan Sudan. Untuk menjaga badak putih utara tetap aman dan sehat, mereka benar-benar dijaga secara ketat, mengingat mereka adalah yang terakhir. Bahkan Ol Pejeta menyediakan keamanan bersenjata selama 24 jam di kandang seluas 700 hektar yang dibuat semirip mungkin dengan alam liar. Tidak lupa, para badak itu diberi makan bergizi yang dilengkapi dengan sayuran segar dan diawasi oleh para ahli. Sempat ada secerca harapan di tahun 2012 ketika badak jantan Suni masih hidup. Ia terlihat kawin dengan Najin. Tetapi setelah pemantauan selama 16 bulan, ternyata Najin tidak hamil. Setelah kematian Suni, Sudan menjadi satu-satunya badak putih utara berjenis kelamin jantan. Ia mungkin menjadi harapan terakhir, namun sayangnya Sudan terlalu tua. Ia lahir di alam liar pada tahun 1973 di Sudan, Afrika Utara, wilayah yang kemudian menjadi asal namanya.
Pada masa mudanya, Sudan ditangkap dan dibawa ke kebun binatang Dvůrklarov di Republik Ceko yang kemudian dipindahkan ke Olpejeta Konservensi untuk meningkatkan peluang reproduksi subspesies ini. Meskipun Olpejeta memberikan perlindungan ketat dan kondisi yang ideal, Sudan bersama dengan dua betina lainnya, Najin dan Fatu, tidak berhasil berkembang biak secara alami. Pengembangbiakan badak tidaklah mudah. Badak merupakan hewan dengan laju reproduksi yang lambat. Inilah yang terkadang menjadi tantangan tersendiri dalam dunia konservasi badak. Para ilmuwan dan tim konservasi kemudian mencoba berbagai teknik, termasuk inseminasi buatan. Namun sayangnya, upaya tersebut juga gagal. Pada usia 45 tahun, Sudan sudah tergolong sangat tua untuk seekor badak, di mana harapan hidup seekor badak berkisar antara 40 hingga 50 tahun. Ditambah lagi, seiring Sudan yang semakin tua, kesehatannya juga mulai menurun drastis. Sudan mengalami infeksi yang parah di kakinya yang menyebabkan pembengkakan dan membuatnya kesulitan berdiri. Tim dokter hewan mencoba berbagai perawatan untuk menstabilkan kondisinya, tetapi infeksi itu terus memburuk, menyebabkan Sudan kesakitan dan semakin sulit bergerak. Bulan Maret tahun 2018, setelah berbagai upaya dilakukan untuk menyelamatkan Sudan tidak berhasil dan kondisinya semakin memburuk, tim konservasi dan dokter hewan di Olpejeta memutuskan mengambil tindakan yang sangat sulit. Dengan berat hati, Sudan, si jantan terakhir yang sangat disayangi, harus diutanasia. Sudan tidak lagi mampu berdiri sendiri dan rasa sakit yang dideritanya semakin besar. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 19 Maret tahun 2018, Sudan diutanasia untuk mengakhiri penderitaannya. Kematian yang mengakhiri keberadaan badak putih utara jantan di dunia, dan ia meninggalkan dua betina terakhir, Najin dan Fatu. Kisah Sudan tidak hanya menjadi penutup tragis dari sejarah panjang badak putih utara, tetapi juga menjadi peringatan bagi seluruh dunia tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh perburuan liar dan hilangnya habitat. Meski Sudan telah tiada, upaya untuk menyelamatkan subspesies ini masih berlanjut. Sebelum Sudan meninggal, para ilmuwan telah berhasil mengambil sampel DNA dan sel-sel spermanya dengan harapan suatu hari nanti, dengan menggunakan teknologi reproduksi canggih, dapat melestarikan kembali badak putih utara. Tapi, bagaimana caranya? Bisakah subspesies badak yang hampir kehilangan harapan ini dapat bangkit kembali? Jika terdapat dua subspesies badak putih, yaitu badak putih utara dan badak putih selatan, mungkin kita bertanya, kenapa tidak mengawin silangkan saja antara badak putih utara dan badak putih selatan? Hal itu sebenarnya sudah dipertimbangkan oleh para ilmuwan dan konservasionis dalam upaya menyelamatkan subspesies badak putih utara yang sangat terancam punah. Namun, ada beberapa alasan mengapa perkawinan silang bukanlah solusi yang mudah. Meskipun badak putih utara dan badak putih selatan termasuk spesies yang sama, namun mereka adalah subspesies yang telah terpisah selama ribuan tahun dan memiliki beberapa perbedaan genetik. Salah satu tujuan utama konservasi adalah mempertahankan keaslian genetik dari makhluk hidup yang terancam punah. Jika perkawinan silang terjadi, keturunan yang dihasilkan akan menjadi hibrida yang dapat menghilangkan keunikan genetik badak putih utara. Dan sebenarnya, sudah pernah ada upaya untuk menyilangkan antara badak putih utara dan badak putih selatan. Pada tahun 2014, pihak Olpejeta melakukan percobaan alternatif dengan memasukkan seekor badak putih selatan jantan diperkenalkan kedua badak putih utara betina. Meskipun keturunan hasil persilangan tidak akan menjadi badak putih utara murni, namun diharapkan bahwa jika pembiakan berhasil, keturunan hibrida setidaknya akan melestarikan beberapa gen badak putih utara. Tapi lagi-lagi, sayangnya, percobaan itu tidak pernah berhasil. Dengan menyisakan dua badak betina yang sudah tua, peluang terbaik untuk melestarikan badak putih utara mungkin dengan melalui fertilisasi in vitro. Caranya adalah dengan mengambil sel telur dari badak betina yang kemudian akan dibuahi oleh sel sperma beku milik badak jantan yang dulu pernah diambil dan disimpan saat badak jantan masih hidup.
Proses ini dilakukan di laboratorium, di mana sperma dan sel telur digabungkan untuk membentuk embrio. Langkah selanjutnya adalah menanam embrio ke dalam rahim badak putih selatan yang dipilih sebagai induk pengganti. Sejumlah lembaga internasional telah bekerja sama dalam upaya ini yang menjadi bagian dari program BioRescue. Sejauh ini, upaya tersebut telah berhasil menghasilkan beberapa embrio badak putih utara. Namun, sampai video ini dibuat, upaya menggunakan fertilisasi in vitro untuk melahirkan badak putih utara masih dalam proses. Belum ada badak putih utara yang berhasil dilahirkan, tetapi perkembangan ke depan memberikan harapan bahwa metode ini bisa berhasil di masa depan. Ditambah lagi, inovasi lain seperti penggunaan sel punca menambah optimisme dalam menyelamatkan subspesies ini dari kepunahan. For the first time, we really have the chance to save the northern white rhino from extinction. The international team, using new methods, successfully implanted the first lab-created rhino embryo. Cerita dari Afrika tentang Sudan dan kawan-kawannya badak putih utara terakhir lainnya hanyalah sedikit contoh dari banyaknya satwa yang dihadapkan pada jurang kepunahan di depan mata mereka. Semoga masa depan badak putih utara sesuai dengan apa yang diharapkan, serta nasib seperti ini tidak terulang kembali pada spesies-spesies lain di muka bumi. Dan paling tidak, ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria.